Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini pada akhir pekan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah menjadi kekuatan dan penuntun hidup kita. Dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Titus 1 ayat 7 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, harana nama ngurus karejoni debatado sada halak situa, jadi nada tola halak natar gora, nada tola ginjang rohana, saga napar muruk, sanga napar mabuk, sanga nakasar, sanga nasai man ngaroahon hepeng. Dalam bahasa Indonesia, sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat haruslah tidak bercatat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, hidup sebagai pelayan Tuhan adalah mencerminkan sebuah kasih Allah dan peran Allah dalam kehidupannya. Kalau kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Allah, sesungguhnya segala tingkah dan laku kita akan memperlihatkan Allah, dan orang akan melihat Allah melalui kehidupan kita itu. Meskipun banyak orang yang mengatakan bahwa saya hanya sebagai orang Kristen ketika di dalam gereja, atau bahkan mengatakan saya hanya sebagai pelayan di dalam gereja, di luar gereja saya hanya adalah manusia biasa. Namun sesungguhnya ketika kita sudah memutuskan sebagai pengikut Kristus, secara khusus orang yang sudah ditahbis untuk menjadi pelayan Allah, kita harus tahu bahwa kita harus mampu menguasai diri kita. Bukan lagi kita dikuasai oleh dunia ini, oleh keinginan kita, dan oleh keadaan kita. Sehingga melalui firman Tuhan kali ini, Paulus benar-benar mengingatkan kepada Titus ketika dia mengatakan adalah sebagai murid Yesus yang percaya dan sebagai pemberita Injil, dia harus memiliki beberapa karakter. Yang pertama adalah harus tidak bercacat. Artinya tidak ditemukan dalam segala perilakunya yang membuat dia tercela, atau dia tidak mampu berkata tentang kebenaran karena dia menunjukkan diri. Yang kedua, tidak angkuh. Dia akan menjadi merendah, sebab Allah yang dia layani adalah juga merendah, yang turun dari tahta di sorga, lahir di kandang domba, dan menjadi manusia yang hina. Demikian para pelayan Tuhan, dia harus menjadi merendahkan diri, bukan menyombongkan diri. Dia harus menjadi orang yang memperlihatkan kebaikan Allah, bukan orang yang mengharapkan sebuah apresiasi atau sebuah dukungan prestasi yang luar biasa. Kemudian ketiga adalah bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah. Ini adalah sebuah sikap ataupun perilaku hidup yang biasa dilakukan orang dunia ini. Pemarah, pemabuk, suka uang, dan serakah. Artinya hidup kita ini harus benar-benar kita yang menguasainya. Keadaan kita harus benar-benar memperlihatkan orang yang sudah diperbaharui. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, melalui firman Tuhan kali ini, kita mau diingatkan, hidup kita adalah sebagai orang percaya, maka tunjukkanlah sikap dan perilaku hidup, hati, dan segala tubuhmu memperlihatkan kasih Allah. Biarlah firman Tuhan menjadi semangat dan kekuatan baru.
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, menjadikan kami mengingat kasih Tuhan dan kebenaran Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi bahagian hidup kami, sehingga kami sesuai dengan keinginan-Mu. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.